Kerajaan bercorak Islam, Goa Tallo. Goa atau Bati Salapang, adalah sebuah kerajaan dan kesultanan yang berpusat di daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di Jazirah Selatan dan pesisir barat Semenanjung, yang mayoritasnya didiami oleh suku Makassar. Wilayah inti bekas kerajaan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Goa, Kota Madia Makassar dan Kabupaten Takalar saat ini. Berawal dari Chiefdom, atau Banua yang didirikan pada awal abad ke-14, Kerajaan Goa mencapai puncak kejayaannya bersama Kerajaan Tallo sekitar tahun 1511 hingga 1669. Ketika kerajaan ini memegang hegemoni militer dan perdagangan atas wilayah timur Nusantara, termasuk di antaranya sebagian besar Sulawesi, beberapa bagian dari Maluku dan Nusa Tenggara, pesisir timur Kalimantan hingga wilayah utara. Dalam prosesnya menjadi kekaisaran maritim, Kerajaan Goa mengembangkan berbagai inovasi dalam bidang pemerintahan, ekonomi dan militer. Perubahan sosial budaya yang drastis juga terjadi seiring mengeratnya hubungan antara Kerajaan Goa dan dunia luar, terutama setelah Kerajaan Goa mengadopsi Islam sebagai agama resmi pada awal tahun 1607. Kekalahan Kerajaan Goa dalam Perang Makassar yang terjadi pada tahun 1669, mengakibatkan lepasnya wilayah kekuasaan Kerajaan Goa di luar Sulawesi Selatan, sementara sebagian kecil wilayahnya diberikan kepada VOC. Meski begitu, Kerajaan Goa tetap bertahan sebagai negeri merdeka hingga awal abad ke-20, ketika pemerintah kolonial Belanda mengalahkan Goa dalam ekspedisi Sulawesi Selatan, dan menjadikannya daerah jajahan. Sejarah awal. Naskah Lontara Paturio Loang Goa menyebutkan bahwa, keturunan penguasa kerajaan atau Kesultanan Goa berawal dari perkawinan tumanurung, yang secara harafiah dapat diartikan orang tidak diketahui asal-muasalnya secara pasti, dengan seorang bangsawan yang hanya dikenali dengan Karaeng Bayo, sebagai perkawinan antara wanita bangsawan setempat dan penguasa. Bangsawan-bangsawan Bati Salapang di Goa pun bersepakat membentuk negeri dan mengangkat mereka berdua suami istri sebagai penguasa. Bukti genealogis dan arkeologis mengisyaratkan bahwa pembentukan negeri Goa terjadi pada sekitar tahun 1320 Masehi. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Lanjut ya guys. Para ahli mengaitkan kemunculan kerajaan Goa dan negeri-negeri di Sulawesi Selatan lainnya, dengan intensifikasi pertanian dan pemusatan pemerintahan besar-besaran pada abad ke-14, yang dipicu oleh naiknya permintaan luar bagi beras Sulawesi Selatan. Kepadatan penduduk turut meningkat seiring dengan pergantian dari budaya meladang, kepada budidaya padi lahan basah secara intensif. Hutan-hutan di pedalaman Semenanjung pun dibuka untuk memberi tempat bagi pemukiman-pemukiman agraris baru, termasuk Goa yang awalnya juga merupakan chiefdom pedalaman yang berbasiskan budidaya padi. Dalam perang tahta antara dua putra, Sombaya RI Goa, atau Raja di Kerajaan Goa yang ke-6 pada akhir abad ke-15, Batara Goa Tuniawanga RI Paralakena mengalahkan saudaranya, Karaeng Lo RI Sero. Karaeng Lo RI Sero kemudian menuju ke muara Sungai Tallo dan mendirikan negeri baru yang di kemudian hari dinamakan Tallo, yang kemudian berkembang menjadi negara maritim berbasis niaga. Hingga abad ke-16, bagian barat Sulawesi Selatan terdiri dari negeri-negeri sama kuatnya yang saling bersekutu dan bersaing satu sama lain, tanpa ada satupun yang mampu menguasai keseluruhannya. Putra Batara Goa, Karaeng Tumaparisika Lona, memecahkan keadaan status quo ini dengan menaklukkan pesisir Garasi, serta menyerang setidaknya 13 negeri bersuku Makassar lainnya. Pada akhir 1530 atau awal 1540, Kerajaan Goa memenangkan perang melawan Kerajaan Tallo dan sekutu-sekutunya. Kerajaan Goa pun menjadi negeri paling dominan di tanah suku Makassar dan diakui sebagai saudara tua oleh Kerajaan Tallo. Sombaya Tumaparisika Lona mengembangkan birokrasi kerajaan dengan menunjuk Daeng Pamate sebagai Syah Bandar pertama. Penyusunan catatan sejarah serta hukum tertulis kerajaan juga dimulai pada masa pemerintahannya. Ia juga kemungkinan merupakan penguasa Kerajaan Goa yang pertama kali membangun benteng Somba Opu. Penguasa Kerajaan Goa berikutnya, Karaeng Tunipalangga, memperluas pengaruh Kerajaan Goa melalui serangkaian agresi militer. Ia juga melakukan inovasi dalam bidang teknologi persenjataan dan pertahanan. Pada masa pemerintahannya,
kerajaan Goa mengalahkan seluruh pesaingnya di pesisir barat dan memperluas pengaruhnya hingga ke wilayah Sulawesi Tengah. Sombaya Tunipalangga juga menerima orang-orang Melayu dan Nusantara Barat lainnya untuk bermukim dan sekaligus berniaga di negerinya. Ia bahkan mengadakan perjanjian dengan salah satu pemimpin mereka, dan memperbolehkan mereka untuk tinggal secara permanen di dalam wilayah kerajaan Goa tanpa harus mengikuti hukum adat setempat. Para pedagang ini kemungkinan juga turut terlibat dalam reformasi ekonomi yang berkontribusi pada kemajuan pesat kerajaan Goa, sebagai bandar persinggahan utama di Nusantara bagian timur kala itu. Sombaya Tunipalangga juga mengembangkan birokrasi kerajaan Goa lebih lanjut dengan menciptakan jabatan Tumilalang yang artinya Menteri Dalam Negeri, untuk mengambil alih tugas-tugas Syah Bandar, serta mengangkat Tumaka Janangang atau kepala pengrajin yang bertugas mengawasi pekerjaan. Tumaka Janangang adalah jabatan Panglima Angkatan Perang Kerajaan atau Kesultanan Goa yang di masa pemerintahan Raja atau Sombaya RI Goa ke-15, jabatan tersebut diduduki oleh putra beliau yaitu Imal Lombasi Daeng Mattawang Sultan Hasanuddin Tumenanga RI Balapangkana, yang dijuluki oleh Admiral VOC Cornelius Pelman dengan julukan Ayam Jantan dari Timur. Perluasan pengaruh kerajaan Goa di pesisir barat memicu respons agresif dari kerajaan Bone di sebelah timur. Perang meletus pada awal 1560 dan baru berakhir pada 1565 dengan kekalahan Goa. Sejak saat itu, penguasa kerajaan Goa dan kerajaan Tallo berbagi posisi dalam memimpin keseluruhan negeri Goa dan negeri Tallo secara bersama-sama. Karaeng Tunijallo mengakhiri peperangan dengan menandatangani perjanjian Calepa antara kerajaan Goa dan kerajaan Bone, yang mempertahankan kedamaian di Semenanjung selama kurang lebih 16 tahun berikutnya. Pada tahun 1666, di bawah pimpinan Laksamana Cornelis Pelman, VOC berusaha menundukkan kerajaan-kerajaan kecil di Sulawesi, tetapi belum berhasil menundukkan Kesultanan Goa. Di lain pihak, setelah Sultan Hasanuddin naik tahta, ia berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di Indonesia bagian timur untuk melawan VOC. Pertempuran terus berlangsung, VOC menambah kekuatan pasukannya, hingga pada akhirnya Goa terdesak dan semakin lemah sehingga pada tanggal 18 November 1667 bersedia mengadakan perjanjian Bungaya di Bungaya. Goa merasa dirugikan, karena itu Sultan Hasanuddin mengadakan perlawanan lagi. Akhirnya pihak VOC minta bantuan tentara ke Batavia. Pertempuran kembali pecah di berbagai tempat. Sultan Hasanuddin memberikan perlawanan sengit. Bantuan tentara dari luar menambah kekuatan pasukan VOC, hingga akhirnya kompeni berhasil menerobos benteng terkuat milik Kesultanan Goa yaitu Benteng Somba Opu pada bulan Juni 1669. Sultan Hasanuddin kemudian mengundurkan diri dari tahta kerajaan dan wafat pada tanggal 12 Juni 1670.